Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Rasulullah, NIM 19086195. Mata kuliah Umum Kewirausahaan. Pada video ini saya akan membahas tentang silabus kedua, yaitu konsep kewirausahaan, definisi kewirausahaan, sifat-sifat wirausahaan, syarat-syarat wirausahaan, dan menentukan modal usaha, dan terakhir yaitu hukum dan etika bisnis. Langsung aja ke videonya. Konsep kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses kemampuan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasikan sumber-sumber, mengolah sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru atau hubungan antar unsur, data, variabel, dan sudah ada sebelumnya. Kedua, definisi kewirausahaan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Ada juga yang menjelaskan definisi kewirausahaan adalah suatu sikap mental seorang yang memiliki kreativitas, aktif bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik dan baru dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, dan juga risiko. Syarat-syarat kewirausahaan. Dari daftar ciri dan sifat watak seorang wirausahaan di atas, dapat kita identifikasi sikap seorang wirausahaan yang dapat diingkar dari kegiatan sehari-hari sebagai berikut. 1. Disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahaan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketetapan komitmen wirausahaan terhadap tugas dan pekerjaannya. Yang kedua adalah komitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh seorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahaan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif. Dalam artian tidak mengingkar janji kepada konsumennya. Yang ketiga adalah jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang dilupakan seorang wirausahaan. Yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahaan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara pikir yang maju, penuh dengan gagasan baru yang berbeda dengan produk yang telah ada selama ini di pasar. Yang berikutnya, yang kelima, mandiri. Seorang wirausahaan harusnya mandiri. Yang dikatakan mandiri adalah apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan terhadap pihak lain. Yang keenam, realitas. Seorang dikatakan realitas bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Materi keempat, sifat-sifat seorang wirausahaan. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, dan individualitas, optimisme. Selalu untuk berusaha untuk berprestasi, berinteraksi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekanan kuat, suka bekerja keras, dan memiliki sifat inisiatif. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Berjalan langkah laku sebagai pemimpin. Dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun.
memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, fleksibel, serta bisa memiliki jaringan bisnis yang luas. Menentukan modal usaha. Yang pertama adalah kreator atau seorang memproduksi barang. Yang dimaksud dengan kreator di sini adalah memanfaatkan pengetahuan atau skill dan passion yang Anda miliki untuk menjadikan sebuah produk yang potensial untuk dipasarkan atau memang dibutuhkan oleh pasar. Contoh saja seperti memproduksi aneka macam kerajinan bagi Anda yang memiliki skill dan passion di bidang kerajinan. Membuka restoran atau rumah makan bagi Anda yang memiliki hobi kalian memasak atau membuat baju, jilbab, mukena, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang memiliki hobi menjahit serta masih banyak lagi aneka macam ide bisnis lainnya yang bisa Anda jalankan dengan model usaha tipe kreator ini. Sangat cocok untuk Anda yang suka membuat yang baru atau suka hobi Anda. Yang kedua adalah konsumen service atau memberikan pelayanan jasa. Model usaha yang kedua adalah memberikan pelayanan jasa atau konsumen service kepada para konsumen, baik konsumen individual maupun kelompok. Contohnya saja seperti peluang laundry, jasa catering, bisnis bengkel motor maupun mobil, jasa ojek, usaha rental mobil, jasa potong rambut, bimbingan belajar, serta beragam jenis peluang bisnis jasa lainnya yang bisa Anda jalankan dengan skill yang Anda miliki. Yang ketiga adalah product sales atau penjual produk yang suka menjual produk orang lain. Model usaha yang ketiga yaitu berperan sebagai pemasar atau distributor barang yang dibutuhkan para konsumen. Biasanya ini banyak dicari para konsumen karena modal dan risikonya tidak terlalu besar serta keuntungan yang didapatkan juga cukup menjanjikan. Untuk modal usaha semacam ini, Anda bisa mencoba melalui bisnis retail, menjadi reseller produk-produk branded, atau menjadi agen pemasar produk pelaku UKM di sekitar Anda. Yang keempat adalah business service atau memenuhi kebutuhan pelaku bisnis. Selain membidik para end user atau konsumen akhir, Anda juga memberikan pelayanan bagi para pelaku bisnis lain. Contohnya saja seperti membuka bisnis sablon plastik atau kemasan produk, menjadi konsultan marketing bagi perusahaan-perusahaan besar, trainer bisnis bagi pelaku bisnis atau para pemula, jasa pengirim barang, jasa pembuatan gerobak, usaha, dan lain sebagainya. Lanjut, yang keenam, hukum dan etika bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya urusan usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang dimiliki di Indonesia dikenal dengan istilah hukum dagang. Dagang sebagai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris yang merupakan keseluruhan dari peraturan hukum yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun berkaitan dengan trader praktik bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktis bisnis untuk memahami hak yang dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh otoritas hukum. Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijadikan oleh orang atau badan usaha perusahaan secara terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk memperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, antara lain kegiatan 1. Perdagangan, 2. Industri, 3. Jasa. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomiannya. Yang berikutnya
di materi ke-6 yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar, dan salah satu studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk produksi dan mendistribusikan barang dan jasa diterapkan kepada orang-orang yang dalam organisasi. Beberapa hal yang mendasarkan perlunya etika dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak melakukannya. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan saling percaya, kegiatan bisnis akan berkembang baik. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etikanya. Sekian dari materi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan ya Ibu. Jika ada suara kurang jelas tolong juga dimaafkan Ibu. Nama juga belajar. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.